Kemudian bagaimana yang kedua, logika berpikir. Itu adalah dasarnya adalah gimana anak itu menggunakan pikirannya, karena di Quran tuh banyak sekali perintah untuk kita berpikir. Menggunakan pikirannya untuk mengambil makna. Makanya kalau pesan saya gitu, kalau di sekolah alam Duri ya, saya yang mendirikan sekolah alam Duri, saya bagian suka menguatkan juga untuk para guru ya, para fasilitator. Kata saya, pokoknya 5 menit, 10 menit sebelum sekolah tutup, sebelum kelas selesai, diskusi sama muridnya, buat pemaknaan. Yang kita pelajari apa sih maknanya? Dikaitkan ke cinta Allah, dikaitkan ke pengambilan hikmah, dikaitkan ke percaya diri. Sehingga anak-anak itu menggunakan akalnya, bahwa mereka itu belajar tujuannya adalah mengambil hikmah. Bukan sekedar menghafal gitu ya. Bukan sekedar tahu gitu ya. Nah harapannya juga kita bisa menginspirasi mereka. Sehingga pas belajar itu di ujung hari itu ada yang mereka ambil. Nah Bapak Ibu itu di rumah harus kayak gitu juga. Gimana memaknai apapun. Ada ikan mati gitu ya. Gimana kita caranya ikan mati ini dijadikan pembelajaran. Kita ajak dia berpikir. Kaitkan ke akidah. Masya Allah. Yang ketiga, pilar sekolah alam itu adalah kepemimpinan. Itu kenapa Bang Lendo masuk ke kepemimpinan di sini. Karena dasarnya tadi, kepemimpinan satu yang penting. Dan yang bisa mengajar kepemimpinan adalah ayah. Karena ayah itu adalah sang pemimpin gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, kemandirian yang benar, Bapak Ibu udah tahu. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah orang yang entrepreneur sejati. Sehingga kita harus mandiri. Konsepnya mandiri bukan harus jadi tukang dagang ya, tapi harusnya mandiri, harus punya istilahnya kekuatan untuk bisa membuat orang lain bukan jadi bagian meminta, kalau bisa bagian ngasih gitu. Nah, konsep itulah ya insya Allah kita itu bisa menjadi khalifatul fil ard anak-anak kita. Kemudian juga mampu beribadah, ya. Berarti jadi Abdullah ya. Kemudian menjadi imamnya orang-orang mutakin, gitu ya. Nah, sehingga insya Allah disitulah kita menginginkan, mendapatkan apa yang kita inginkan, bahwa kita ingin anak kita dapat ridho dari Allah. Karena Bapak Ibu, mungkin amalan kita di dunia itu nggak cukup Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan di dunia, kita berbuat baik, kita ngasih infak, kita apa itu nggak cukup bisa jadi. Dan yang bisa meneruskan gitu ya, amal setelah kita meninggal adalah anak-anak kita. Dan jangan sampai anak kita malah jadi pemberat kita di akhirat, misalnya kita. Tapi menjadi gimana menambah amal baik kita. Nah itu saja istilahnya ada 3 ya, yaitu amal jariah ya, itu yang akan menjadi amal yang tak terputus ya. Kedua ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Yang ketiga adalah anak yang mendoakan. Nah ini memang penting sekali konsep itu supaya kita lebih luas untuk memberi kemanfaatan. Nah, tapi kebutuhan anak itu kan macam-macam ya, diterima, dipahami, dihargai, dicintai. Nah, ini penting ya, bukan hanya istri kita saja, tolong para bapak ayah di sini juga harus berperan. Nah, harapannya nanti dewasa dia memahami dirinya, menemukan jalan hidupnya untuk bermanfaat optimal bagi umat. Karena kita mau kembali ke mensukseskan anak. Definisi sukses berdasarkan Rasulullah itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Berarti anak-anak kita harus bisa bermanfaat. Berarti kita harus carikan jalannya. Jadi jangan memaksakan seperti jalan kita. Kita jadi dokter, anak kita harus jadi dokter ya. Enggak lah, mungkin dia ternyata cocoknya jadi perawat gitu, atau cocoknya jadi guru, cocoknya jadi nggak apa-apa. Itu kan insya Allah yang kita pingin adalah anak-anak kita meraih jannah. Anak kita meraih jannah.
Nah, ini yang kita kerja sama. Dan ini yang penting sekali ya bagi Bapak Ibu untuk dikuatkan. Bagaimana ayah dan ibu bekerja sama. Karena ini sesuatu yang penting bahwa saya ayah ya. Ayah itu tugasnya bukan hanya cari uang gitu. Itu hanya cari uang tuh hanya sebagian dari tugas. Sebenarnya kan kalau di surat An-Nisa itu ya, Rijalu qawwamu 'alan nisa ya. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan gitu ya. Jadi intinya itu laki-laki, suami, ayah itu adalah pemimpinnya yang penting gitu. Pemimpin kan tugasnya banyak. Selain dia jelas harus punya finansial, dia juga harus bisa mendidik anak, mendidik istrinya. Nah, jangan sampai uangnya dapat tapi anaknya tidak terdidik gitu. Ini penting. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada 8 ya. Sesuatu yang fitrah, ini nggak akan terbahas detail semua lah ya. Tapi ini perlu kita pahami sih. Ini Ustadz Haris Santosa yang bantu kita, Allahuirham ya. Kita doakan Ustadz Haris Santosa dan almarhum juga Bang Lenonovo yang mendapatkan Al-Majriyah atas ilmu-ilmunya. Ini sangat membantu kita sebagai orang tua ya. Mereka berdua tinggal ya beberapa bulan yang lalu, dan kita sangat kehilangan di tahun ini karena dalam waktu 3 bulan, 2 bulan kita kehilangan 2 guru sekali. Allahuakbar. Oke. Ada 8 aspek fitrah. Dan 8 itu sebenarnya intinya fitrah-fitrah yang ada itu jelas Islam ya, fitrah keimanan tuh yang intinya itu adalah fitrah iman. Tapi ada aspek-aspek lain yang diingatkan oleh Ustadz Hari, harus kita kuatkan agar fitrah keimanan itu bisa tetap tumbuh sempurna. Kalau misalnya fitrah keimanannya itu tidak didukung fitrah yang lainnya, itu akan bisa tergerogoti. Nah, ini yang kenapa ada 8. Jadi bukan berarti jadi ada keimanannya ada macam-macam. Enggak, keimanan cuma 1. Islam cuma 1. Cuma yang lain itu ada beberapa aspek yang akan menguatkan itu. Kalau itu lemah, malah ternyata keimanan anak-anak kita itu bisa lemah. Saya coba jelasin secara cepat aja ya, karena waktunya kan mungkin nggak akan cukup. Dan ini yang pertama, ini adalah dasar ya Bapak Ibu. Kenapa kita harus menguatkan fitrah yang lain? Adalah untuk menguatkan fitrah keimanan ini. Setiap yang lahir adalah pernah bersaksi bahwa Allah sebagai Rob, maka setiap bayi lahir pada galibnya merupakan sosok yang mengenal merindukan sosok Rob. Ini jelas fitrah keimanan. Dan percaya atau tidak Bapak Ibu, yang bisa menguatkan fitrah keimanan paling bagus adalah ayahnya. Karena ayah itu bisa menanamkan konsep. Keimanan kan tentang konsep. Memahami yang goib. Memahami yang goib itu kalau nggak pakai konsep, nggak akan bisa. Kemudian juga keimanan itu kan bagaimana orang itu bisa khusyuk, bisa istiqomah. Itu kan laki-laki harusnya lebih mampu untuk ngasih contoh kayak gitu-gitu kan. Itu berarti keimanan. Cara mendidiknya, ya itu detail banget, spesifik banget tuh Ustadz Hari menjelaskan. Ya, nanti di waktu kapan-kapan kita bisa bahas lah. Pak Sudri ini, Abah Sudri ini sudah expert dia udah ikut masterclass dia. Ya Pak ya, insya Allah itu ilmunya udah banyak. Tapi nanti kita bisa kuatkan dan Bapak Ibu bisa belajar juga. Ini baru 1 fitrah, ada 7 fitrah yang lain yang harus kita kuatkan. 1 dari fitrah keimanan, yang kedua ini fitrah bakat dan kepemimpinan. Setiap bayi yang lain adalah unik, memiliki sifat bawaan yang kelak akan menjadi panggilan hidup dan peran spesifiknya. Kita itu punya kesukaan tertentu pada sesuatu. Jadi misalnya bapak ini ayahnya dia ya. Ayahnya dia misalnya sukanya dengan berpikir sehingga jadi insinyur, sehingga jadi istilahnya cocoknya itu jadi orang yang berprofesi di bidang apa gitu. Sementara ada yang kesukaannya yang lain, bakatnya yang lain. Gak apa-apa, kita unik. Jadi kita hargai anak-anak kita dengan keunikannya.
Karena anak-anak kita bisa jadi jalan dia ke surga beda-beda. Ada yang jalannya jadi kayak saya, jadi karyawan ya. Ada yang jalannya jadi guru, ke surganya itu jadi apa gitu, nggak apa-apa. Itu insya Allah selama itu ke surga nanti arahnya nggak apa-apa. Nah, jadi kita harus hargai ini. Kadang-kadang ada orang fitrah bakatnya itu tidak dihargai sama orang tuanya, atau fitrah bakatnya tidak tergali, akhirnya dia orang yang bingung. Dia agamanya kuat tapi bingung, pas sudah lulus SMA bingung, lulus kuliah bingung, karena dia itu ternyata tidak menyukai peran yang dia lakukan. Akhirnya jadi orang yang galau. Kalau udah kayak gitu nggak bisa memberi manfaat biasanya, karena jadinya orang yang bingung dan orangnya tidak tidak punya kekuatan semangat. Makanya ini juga fitrah bakat kalau tidak diperhatikan akan menggerogoti fitrah keimanan. Dia jadi tidak bisa beribadah, tidak bisa percaya diri. Karena fitrah bakat itu dasar kepercayaan diri. Bapak Ibu harus cari anak-anak Bapak Ibu tuh bakatnya di mana, supaya Bapak Ibu bisa memberi semangat dia. Kamu kuatnya di sini loh. Udah, kamu berperannya di situ. Nah, Bapak Ibu jangan Bapak Ibu sibuk dengan kelemahan dia. Kamu kok ini sih? Kamu kok ini? Kamu kan nggak bisa ini sih? Kamu kok? Nah, akhirnya dia tuh sibuk dengan kelemahannya dan stres jadinya dan itu. Harusnya Bapak Ibu cari dia sukanya mana nih. Oh iya, kamu kasih kesemangat kayak yang dia suka. Tapi uus ya, saya pesan uus. Ujungnya soleh. Karena masalah kesolehan nomor 1. Masalah sukanya apa silakan. Tapi solehnya itu dasar dulu keimanan. Jangan sibuk di bakat tapi keimanannya letoy gitu ya. Pak Moroji, saya minta waktu ya. Paparannya setengah jam lagi, nggak apa-apa ya. Nanti tanya jawabnya setengah jam gitu ya, nggak apa-apa ya. Tafadhol Ustaz. Oke, siap. Ini supaya nggak terputus. Oke, kita lanjut. Tadi kan fitrah keimanan, fitrah bakat. Yang ketiga adalah fitrah belajar. Ini sebenarnya tadi yang kita bahas tentang terkait dengan bagaimana kita tuh menggunakan logika, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bersemangat terhadap ilmu. Bernalar itu kan berpikir. Jadi setiap bayi adalah pembelajar tangguh sejati. Kita itu dulu dari jalan bisa jadi dari merangkak bisa jadi jalan kan nggak ada sekolahnya ya Bapak Ibu ya. Kita kan belajar sendiri gitu ya. Dan alhamdulillah dengan semangat Bapak Ibu atau belajar semangat kita semua, akhirnya kita mampu tuh untuk bisa jalan gitu ya. Jadi artinya anak-anak kita juga sama. Kalau Bapak Ibu bisa cara yang baik, anak kita tuh senang belajar. Tapi kita harus paham bahwa anak itu kadang-kadang cara belajarnya beda-beda. Nah, untuk itu kita harus melihat juga dia senang cara belajar gimana sih. Tetap kalau ilmunya harus dimasukkan ilmu dasar, karena belajar itu adalah dasar juga supaya kita kuat keimanannya. Orang yang tidak mau belajar agama itu insya Allah keimanannya akan jadi lemah juga. Itu yang terjadi orang-orang liberal itu gara-gara itu. Gara-gara nggak mau belajar agama, dia belajarnya malah sibuk dengan belajar yang di luar agama, tapi dia tidak menguatkan belajar agamanya. Itu kan sama, fitrah ilmu juga, keinginan belajar. Kemudian orang yang nggak mau ngambil logika, jadi orang yang lemah dalam mengambil hikmah dalam kehidupan. Orang yang banyak ngeluh, gitu ya. Jadinya ngeluh gitu ya, sehingga mereka itu jadi orang-orang yang tidak semangat gitu ya, untuk memberi solusi. Orang-orang yang belajar itu nanti bisa berpikir memberi solusi bagi umat karena dia punya keterampilan, kemampuan untuk mengambil ilmu, mempelajari, mengambil hikmah, memaknai hidup ini. Makanya ini yang dikuatkan di sekolah alam dengan belajar bersama alam. Bahkan Bapak Ibu udah tahu ya, di sekolah alam itu kita itu belajar itu bukan hanya di kelas, kita belajar di pasar, kita belajar dari YouTube, kita belajar dari mungkin di jalan, di pinggir jalan ya, kita belajar dari daun, kita belajar di hutan. Karena kita tahu dengan kemampuan kita berpikir, kita tuh belajar tuh tidak terbatas dengan apa yang ada di kelas, apa yang ada di buku, enggak. Kita lebih luas dari itu. Dan itu yang dikuatkan di sekolah alam. Saya yakin di sekolah alam Nurul Islam juga seperti itu. Itu dikuatkan.
Nomor 3, itu tadi ya. Itu akan menguatkan keimanan juga, kemampuan kita untuk berpikir, anak-anak kita berpikir. Yang kita pahami juga, anak-anak itu punya fitrah perkembangan, ya, bahwa perkembangan dari lahir sampai ke besar ini, itu tuh ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Nah, tahapan yang harus diikuti itulah yang kita harus pahami. Bapak Ibu ngajar anak 0 sampai 7 tahunnya nih, Bapak Ibu kan macam-macam nih. Ada yang anaknya baru lahir, ada anaknya 3 tahun, ada anaknya 5 tahun, ada anaknya 8 tahun, anaknya 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Itu cara ngajarnya beda, Bapak Ibu. Dan insya Allah kalau Bapak Ibu baca-baca, ya search saja Ustadz Aris Santosa, Fitrah Based Education. Wah, itu ilmunya udah banyak di situ. Jadi bisa belajar sendiri lah gitu ya. Paling tinggal nanti diskusi lah gitu, ngobrol-ngobrol. Ada tahapan-tahapan. Bagaimana mendidik fitrah keimanan untuk anak di bawah 7 tahun? Bagaimana mendidik fitrah keimanan untuk anak yang sudah 12 tahun? Bagaimana mendidik tadi ya fitrah belajar ke anak 7 sampai 10 tahun? Nah, itu sebenarnya ada tahapannya. Kita harus pahami bahwa anak-anak itu sebenarnya sampai usia 15 tahun tuh itu akan kemampuan emosional, kemampuan otak, kemampuan pemahamannya itu mereka itu bertahap. Harapan kita nih, target kita nih, usia 15 tahun itu kita akan mencapai akil balik. Anak kita balik, anak kita juga mukalaf. Nah, ini penting. Dan memukalafkan, mukalaf itu apa sih? Jadi mukalaf itu anak yang sudah bisa menentukan, sudah bisa menggunakan ininya untuk kebaikan gitu. Sudah bisa menentukan kebaikan, udah dewasa, udah soleh gitu ya. Nah, yang bisa memukalafkan itu adalah ayah sebenarnya. Ayah yang punya kemampuan itu. Akil gitu ya. Nah, di masa 0 sampai 15 tahun memang berat Bapak Ibu. Itu tantangan kita. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu fokus di 0 sampai 15, setelah 15 itu mudah-mudahan sudah lebih, mereka udah bisa memberi manfaat, udah bisa istilahnya Bapak Ibu bisa lebih melepas dia lah. Tapi kalau di 0-15 yang Bapak Ibu udah tidak pedulikan, ya nanti di 17 malah jadi beban gitu ya. Nah, ini yang kita jadi pelajari. Oke, kita lanjut ya. Fitrah apa sih yang terus menguatkan fitrah keimanan? Satu fitrah jasmani. Ini fitrah jasmani kesehatannya simpel nih. Tapi kalau anak-anak itu tidak tahu bagaimana taharoh, tidak tahu bagaimana makan makanan yang baik, bagaimana makanan yang halal, tidak diberi makanan yang halal, dikasih yang haram-haram, kemudian dia juga tidak paham menjaga kesehatan, itu keimanannya akan terini juga, karena bagaimanapun makanan haram tuh akan membuat dia jadi tidak, keimanannya akan lemah. Selain itu juga ada orang soleh tapi sakit-sakitan, kan ini juga sesuatu yang mungkin tidak bisa optimal gitu ya. Oke. Individual sosialitas sebenarnya gini, kita tuh kalau mendidik anak, mereka harus punya ego. Mereka punya ego, punya pride. Oh ya, saya itu saya punya sesuatu, saya itu percaya diri, itu pride kan, individualitas, individual. Sebagai individu mereka percaya diri. Dan kalau ada ini punya saya, jangan diambil punya saya, itu kan individu ya, ego ya. Tapi mereka juga harus dinikmati sosialitas. Artinya sosialitas itu artinya mau membantu orang lain. Itu sosial. Nah, ini kita ajarkan juga supaya anak itu nanti bisa jadi pemimpin dan juga bisa jadi orang yang dipimpin. Jadi kalau kita didik anak, dia harus jadi leader, punya leadership. Tapi dia juga harus bisa jadi follower yang bagus, followership. Kenapa? Dalam kehidupan pun kita akan jadi makmum kan, nggak selalu jadi imam kan. Seperti itu. Oke, seksualitas dan cinta. Ini penting sekali bagi anak-anak. Jadikan anak kita, kalau anak laki-laki, jadi laki-laki beneran. Dan kalau jadi perempuan adalah perempuan beneran. Ini jadi masalah. Kalau laki-laki nggak jadi laki-laki beneran, nggak bisa tahu, dia juga menyukai sesama jenis, kan bahaya kan. Jadi sebenarnya laki-laki itu harus jadi laki-laki beneran. Dia punya jiwa laki-laki, dia punya kemampuan jadi laki-laki.
dia nanti kalau dia mampu menikah, setelah menikah jadi suami, bisa jadi suami yang baik. Nanti setelah punya anak, bisa jadi bapak yang baik. Seorang perempuan itu harus kita didik supaya dia bisa mempunyai sifat-sifat kemampuan dia perempuan. Kemudian dia nanti bisa jadi istri yang baik. Jadi istri yang baik, dia menjadi ibu yang baik. Nah, ini penting sekali. Karena kalau tidak bisa dididik seperti itu anak-anak kita, jangan sampai nanti setelah pernikahannya jadinya bermasalah karena dia tidak tahu jadi laki-laki kayak gimana, jadi perempuan kayak gimana. Atau kemudian jadi bapak ibu yang abai gitu ya, nggak bisa jadi bapak yang baik, ibu yang baik. Ya ini jadi masalah. Awalnya adalah seksualitas. Kenapa? Tidak paham laki-laki itu kayak gimana, perempuan gimana. Nanti kita akan bahas nih, bagaimana menjadi laki-laki yang baik, menjadi perempuan yang baik. Karena itu yang sering dilupakan semua orang. Dalam mendidik juga sebenarnya dua-duanya berperan. 0 sampai 7 tahun itu bapak ibu tuh sama-sama bekerja sama mendidik anak secara seksualitas. 7 sampai 10 tahun anak laki-laki itu didekatkan dengan bapaknya supaya dia tahu tugas-tugas kelaki-lakian seperti apa. Anak perempuan didekatkan sama ibunya supaya tahu tugas-tugas keibuan seperti apa. Biar nanti di usia 10 tahun anak laki-laki itu mengidolakan ayahnya, anak perempuan itu mengidolakan ibunya. Tapi di usia 11 sampai 14 tahun dibalik. Anak laki-laki didekatkan ke ibunya. Jadi dia tahu lawan jenis itu kayak gimana. Kemudian kan biasa 12 tahun tuh udah ada senang sama lawan jenis tuh. Biarin dia itu supaya cinta dia itu sama, kalau anak laki-laki sama ibunya. Kalau anak perempuan tuh cintai sama ayahnya, karena anak laki-laki usia 10, 11 sampai 14 tahun itu didekatkan dengan anak laki dengan ibunya. Jadi nggak ada tuh di usia 15 tahun, 13 tahun, 14 tahun tuh jadi kayak pingin pacaran gitu ya, nggak. Karena mereka itu diperhatikan oleh lawan jenisnya itu dari orang tuanya sendiri. Nggak ada yang istilahnya kayak jadi kayak haus kasih sayang gitu ya, akhirnya dia pacaran gitu ya. Tapi juga menghindari ada orang yang nggak paham bagaimana memperlakukan lawan jenis, gara-gara dia tidak dekatkan dengan lawan jenisnya. Lawan jenis itu dari ayahnya ke ibu. Nah ini penting banget nih seksualitas cinta. Ini perlu dipahami dan dalam mendidik nih harus kita kuatkan. Kalau ayahnya cuek, udah nanti nggak dapat yang namanya seksualitas, juga nggak dapat. Anak perempuannya nggak dapat, anak laki-lakinya nggak dapat, karena orang tuanya, bapaknya sama sekali nggak mau berperan gitu. Kemudian yang terakhir estetika, bahwa setiap anak tuh punya rasa keindahan dan menyukai keindahan. Jadi kalau mendidik anak-anak tuh tetap kita ini kan ya untuk masalah seni, tapi seni-seni yang Islami itu ya. Kemudian juga kerapihan, keindahan, kebersihan. Karena kenapa? Itu kunci juga Bapak Ibu untuk memperkuat akhlakul karimah. Orang-orang yang rapih itu Bapak Ibu itu berkata-katanya halus. Itu orang tuh bisa berakhlakul karimah sebenarnya karena dia tuh terbiasa bersih. Ini penting ya. Termasuk bahasa juga. Bahasa yang baik. Oke, ini kurikulumnya tidak akan dibahas. Ini detail banget. Ustaz Hari punya buku Fitrah Based Education. Bapak Ibu kapan punya ini, belilah gitu, baca gitu ya, atau dicari di search di internet. Ini bagus sekali. Jadi paham Bapak Ibu, di usia 0 sampai 6 tahun apa yang harus dilakukan, gimana menguatkannya, 7-10 gimana, 11-12 gimana, pas udah akhir balik gimana. Ini kuat sekali nih kurikulumnya. Dan Bapak seorang ayah tuh bagus paham yang kayak gini, walaupun konsep yang tadi yang penting sih ini detailnya ya, nanti bekerja sama dengan ibu. Intinya perlakukan anak kita itu sebagai benih. Jadi perhatikan, ini benihnya apa nih, ya udah, jangan sebanyak-banyak, kasih pupuk sebanyak-banyak juga belum waktunya gitu ya, dikasih, digemburkan, tidak tumbuh mulai dipupukin. Nah, pupuknya jenis apa supaya nanti jadi pohon yang kuat gitu, yang berbuah, yang bermanfaat gitu. Tahapan-tahapan tuh ada beberapa ya, 0 sampai 6 tahun, 7-10 sama 11-14. Ini dasarnya adalah ajarkan anakmu sholat di usia 7 tahun.
dan apabila 10 tahun belum sholat pukul ya. Artinya 11-14 itu pendidikannya itu sudah ke arah ada konsekuensi. 7-10 ini adalah anak itu udah mulai senang berpikir. 0 sampai 6 tahun memang bukan untuk belum dididik, dia mungkin masih dicintai aja, dicintai, dikasih contoh gitu ya. Jadi jangan masih 6 tahun udah kayak dijejelin segala macam ya, nanti kalau tidak tumbuh cintanya, nah ya. Makanya kalau untuk keimanan 0 sampai 6 tahun tuh gimana anak cinta Allah itu aja. Gimana anak cinta Allah? Diajak ngobrol tentang Allah, diajak bersyukur tentang apa, dikasih tangan, dikasih apa gitu. Itu 0 sampai 6 tahun. 7 sampai 10 tahun baru benar-benar udah mulai belajar, tapi itu pun jangan terlalu kaku. Belajarnya bersama alam, belajarnya melihat sekitar. Jangan terlalu kaku jadi kayak robot gitu ya. Nah, 11-14 itu sudah tampil keluar. Makanya kalau di sekolah alam itu 11-14 sudah ada magang. Ya, sudah ada magang, sudah ada apa. Kayak gitu. Afwan. Ya, gimana? Mungkin nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab terlebih dahulu. Oh iya. Nanti tapi materinya lanjut lagi setelah itu. Kalau enggak saya cepetin dulu. Ya, semoga diselesaikan, mungkin dipercepat. Ya, saya cepatkan lah. Ini fast forward ya, fast forward. Apa-apa. Ya. Saya minta waktu 10 menit lah, 10 menit ya. Oke, seperti itu, dan inilah tujuan kita akhir balik. Dan ini nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut ya. Insya Allah ini sesuatu yang cara mendidik tuh di usia-usia tertentu berbeda-beda. Dan nanti ini mungkin bisa diperkuat ya dengan pemahaman saya. Ini yang perlu kita kuatkan tentang peran ayah dan bunda ya. Jadi sebenarnya masing-masing kita punya fitrah. Dan di sini ada bunda juga, ada ayah juga. Dan ayah juga harus paham peran bunda itu apa, supaya jangan kita peran kita tapi tidak paham peran istri kita gitu. Ini fitrah bunda nih ya. Jadi bunda itu pelaksana harian pendidikan. Jadi bunda itu memang kalau untuk teknis tuh bagus, dia lebih punya inilah di situ. Makanya dia tidak ada masalah untuk mendidik harian tuh sebenarnya bisa diperkuat. Kemudian kalau bunda itu memang kuat di Waalaikumsalam. Halo. Ya. Saya lanjutkan dulu ya. Oke. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Oh, ini ada yang belum di-mute kayaknya, Ustadz Mohraji. Oke, saya lanjutin ya. Oke, jadi bunda itu adalah orang yang bisa mengajarkan cinta dan ketulusan. Kenapa? Karena emang dasarnya bunda itu memang, kita tahu wanita tuh pada dasarnya tuh tulus, pada dasarnya tuh memang kuat gitu ya di cinta gitu. Walaupun laki-laki itu iya, tapi ini bagaimanapun lebih bisa lebih dalam. Karena perempuan kan lebih lembut, lebih halus ya perasaannya. Kemudian bunda itu bisa menguatkan anak kita untuk sinergi, untuk bekerja sama dan untuk berharmoni, berdamai gitu ya. Kemudian bunda juga menguatkan nurani anak, bisa, karena itu bunda lebih kuat di situ. Kemudian jelas femininitas, supply feminitas. Saya mau kasih tahu gini, anak laki-laki itu bukan berarti full maskulin, enggak. Seorang laki-laki itu harus punya 75% kemaskulinan, 25% kefemininan. Jadi kita sebagai ayah tuh jangan juga kita tuh inginnya maskulin, femininnya nggak paham sama sekali. Enggak, kita harus punya jiwa feminin 25%. Tapi yang utamanya jiwa maskulin. Tapi kalau perempuan harus punya kefeminitas 75%, tapi 20% punya maskulin. Jadi bukan berarti lemah juga perempuan. Tapi jangan juga dicampur seperti sekarang kan dari ini ya, dari barat itu seolah kayak laki perempuan sama aja. Itu jadi kayak digabungin, nggak peduli dengan feminin maskulin, semuanya bagi rata ya, enggak. Jelas perempuan akan feminitas. Sehingga seorang perempuan harus bisa membuat anak laki-lakinya punya jiwa feminitas walaupun 25%, dan harus menguatkan agar anak perempuannya itu punya
imunitas 75%. Itu yang dimaksud. Kemudian bunda itu menguatkan, membangun hati dan rasa. Ini penting sekali ya, hati dan rasa. Sehingga punya rasa kasih sayang pada anak. Ya. Itu ibu yang ngajarin. Mau laki-laki mau perempuan. Kemudian kalau bunda itu kan mengajarkan bagaimana berkorban. Karena bunda itu kan memang jiwanya juga berkorban ya, sebagai istri. Nah ini kan memang sama. Dan sang pembasuh luka. Ini bagaimana kalau ada yang ini dikasih semangat, bukan dibantu, nah itu bantu. Nah ini kita nih ayah nih, para ayah, para pahlawan. Kenapa sebut pahlawan? Karena kan di keluarga bagaimanapun ayah ini pemimpin ya, jadi pahlawan. Ya ibu juga pahlawan sebenarnya, tapi ayah pahlawan di beberapa hal ini. Ayah tuh harus bisa ngasih visi, gitu ya. Ayah harus bisa ngasih visi. Ayah harus bisa istilahnya menjadi penanggung jawab pendidikan. Jadi kalau pendidikan itu teknisnya boleh ibu yang lakuin, tapi ayah itu harus jadi kepala sekolahnya. Dia nanyain, gimana, arahnya kemana, dia ngasih arah ke istrinya. Anak kita arahnya ke sini, didiknya ya. Ini ya, jadi karena ayah itu kan punya visi. Misinya tadi misi Allah itu, bagaimana ngejar surga, bagaimana menjadi Khalifatul fil ard, bagaimana menjadi Abdullah. Tapi kan teknisnya kemana nih kan ayah harus punya arah. Kemudian ayah juga jadi bisa konsultan. Nanti ibu tuh minta pendapat ke ayah tuh bisa ngasih masukan. Gitu ya. Kemudian ayah itu punya jiwa, karena ayah itu kan jiwanya laki-laki itu kan egonya tinggi. Nah jadi bisa nyuplai ego, sehingga anak tuh cerita ego kayak gini, bukan berarti jadi kayak pelit ya, tapi nggak seenaknya. Misalnya anak perempuan ada sekarang tuh dipegang-pegang sama lawan jenis mau aja, itu berarti nggak punya ego, itu berarti ayahnya nggak ngedidik dia ego. Kalau kita jadi ayah kan nggak ngedidik anak kita kan. Nah kalau ada yang berani pegang kamu tanpa izin, jangan kasih, kamu harus kalau pukul kalau perlu pukul gitu ya, karena memang ayah yang bisa ngajarin. Kita harus punya individualitas. Kalau ibu biasa ngajarin sosialitas, gimana membantu, gimana ini. Kemudian ayah membangun sistem berpikir, karena ayah itu kan orangnya profesional. Ya. Nah, kedua pendagang profesional. Dan jelas supplier maskulin. Jadi kepada perempuan harus punya maskulin 25%, ya, itu ngasih ayah. Kemudian anak laki-laki harus punya maskulin 75%, ya ngasih ayah. Makanya kalau ayah ibu nggak lengkap nih, hati-hati, kita harus cari solusi. Kemudian ayah tuh orangnya tegas. Nah, dikit lagi, ya tadi, ini kenapa ayah harus mendidik? Ya karena tadi, ayah tuh mendidik keberanian, percaya diri, itu ya ayah semua tuh. Prinsip, karena ayah punya konsep kan, ayah punya visi. Nah, ini, ego tuh seperti ini harus dikuatkan. Modalitasnya apa? Nah, harus seorang ayah itu harus punya empati, harus punya kepedulian pada pendidikan, jangan cuek gitu. Kemudian harus punya visi, misi, kayak gimana nih pendidikannya, kayak gimana anak saya nanti. Terus ya punya ilmu, ya ilmu kan cari aja. Kalau ini coba yang sekarang ini kan mungkin inspirasi, bapak ibu, bapak cari aja ilmunya sendiri, insya Allah banyak. Keluasan wawasan, kekayaan pengalaman, insya Allah di kerja Bapak Ibu banyak pengalaman, Bapak juga banyak pengalaman, itu bisa disehat. Kecakapan berpikir, kemampuan analogi. Nah, ini modalitas. Nah, di sini yang nanti kita kuatkan bagaimana mendidik ini, karena insya Allah ini dasar-dasar pendidikan ya, yang banyak diajar sama Ustaz Hari, juga ada Ustaz Ad juga ya. Bahwa pendidikan ini terkait dengan misi kehidupan. Bagaimana, kenapa kita diciptakan, saya mulai lagi, bagaimana kita diciptakan, itulah yang kita didik anak-anak kita. Jadi makanya kita harus paham kenapa Allah menciptakan anak kita. Kemudian menuju peran peradaban, ya, sehingga pas akil balik itu mandiri, bisa memberi manfaat bagi umat. Kemudian ya kita sebagai orang tua, sebagai ayah, mulai dengan tazkiyatun nafs, kita membersihkan hati kita dan bersyukur kita menjadi orang tua. Kemudian kalau kita mendidik anak-anak kita berarti mendidik kita sendiri. Kita menjadi semakin soleh untuk punya anak kita. Terus fitrah ibadah benih, kita tahu ada tahapannya.
Kemudian ya mereka sudah punya sesuatu yang bisa tinggal kita tunjukkan. Kemudian jangan dibanding-bandingkan anak kita dengan anak lain. Mendingan dibandingin dengan dia sebelumnya gitu. Supaya kita beri semangat dia. Karena anak kan unik ya, beda-beda ya. Tiap anak unik. Fokus pada cahayanya, pada kekuatan anak. Jangan fokus pada kelemahan anak. Kemudian interaksinya Oke, ini pesan dari Ustadz Adrian Rusfi ya, terakhir ya. Didiklah anak kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Bukan dengan nama azab, murka, kebiasaan, itu kan betul kebiasaan, murka, marah, azab. Mungkin hasilnya tidak tampak segera, tapi kelak kita akan terpesona bahwa ternyata mereka akan melaksanakan perintahnya dan menanggalkan larangan. Lalu kita tersenyum, saya bertahmid, alhamdulillah. Bismillah. Ya mudah-mudahan ya, ini jadi apa istilahnya penguat kita, semangat kita. Karena kan kalau kita paham ya, kalau dari 99 nama yang kita baca terus adalah Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Artinya kita jangan saya mendidik anak tuh tidak dikuatkan pengasih dan penyayangnya gitu. Padahal Allah aja Maha Pengasih dan Penyayang gitu. Jadi harus yakin dengan itu anak-anak kita. Cinta Allah dengan itu. Nah, mudah-mudahan dengan kekuatan itu mereka melakukan ibadah, melakukan kebaikan, melakukan apa yang kita mau itu karena cinta ke Allah, bukan karena takut, bukan karena apa-apa, tapi karena cinta mereka ke Allah. Mungkin itu dari saya. Silakan kita bisa tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan disampaikan kepada Abah Guntur yang telah menyampaikan materi panjang dan lebar. Semoga ini menjadi bekal, menjadi tambahan ya, bekal untuk kita sebagai ayah dalam mendidik anak ya. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi tentang kepahlawanan ayah itu ya, ayah bunda, bahwasanya karena ayah itu merupakan tanggung jawab dalam keluarga, termasuk tanggung jawab dalam mendidik. Itu yang paling utama adalah ayah. Oleh sebab itu tadi sudah disampaikan bekal-bekal tentang mendidik anak seperti itu, mulai dari konsep, mulai dari strategi dan seterusnya. Baik ayah bunda, dari sini, dari pemaparan Ustadz Guntur tadi mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang ingin disampaikan. Monggo ayah bunda bisa raise hand untuk menyampaikan pertanyaan. Adakah? Hanya mainan masker kok. Ya, masker kok. Iya. Ya, tidak ada yang raise hand, sepertinya sudah. Ya, semoga ini menjadi tanda bahwa semuanya, ini Ustadz ada di kolom chat. Sebagai orang tua, strategi apa yang bisa kita terapkan supaya anak itu bisa ikhlas dalam beribadah, bukan karena terpaksa atau hanya sekedar menjalankan perintah dari orang tuanya? Ini pertanyaan dari ini ayah atau bundanya Mas Arsa, kelas 1A. Monggo, Ustadz Guntur untuk menyampaikannya. Ya, alhamdulillah ya, ayah dan bunda Arsa ya, anaknya kelas 1A ya. Nah, ini penting sekali. Ini alhamdulillah ya, kita pada saat anak-anak kita ini masih belia ya, ini malah sesuatu yang masa-masa emas kita gitu untuk menguatkan keikhlasan. Memang dasarnya keikhlasan itu memang kita harus perkuat gitu ya. Dasarnya keikhlasan itu sebenarnya harusnya cinta gitu ya. Awalnya dari kecintaan kita. Dan makanya kalau kita lihat yang diajarkan Rasulullah gitu ya, bahwa usia dini itu jangan sibuk dengan kayak bagaimana
menjejalkan gitu ya. Kalau usia dini itu bagaimana kita membuat anak-anak itu happy, bagaimana anak-anak itu apa istilahnya tumbuh cintanya ke Allah, sehingga 0 sampai 6 tahun itu fokus di situ. Ini saya ngelihat Arsa ini kan 1A ya, kelas 1 ya. Kelas 1 itu kan sebenarnya masih peralihan, berarti masih bisa dikuatkan itu cinta Allahnya itu. Walaupun selanjutnya nggak bisa juga. Tapi ini masih masa-masa emas. Jadi tumbuhkan kecintaan dengan kita mengenalkan bagaimana Allah itu sedemikian sayangnya dengan kita, bagaimana udah mengasihi kita, bagaimana kita diberi, misalnya kalau anak-anak tadi ya, anak-anak kelas 1 itu ya, kita diberi tangan, ini bisa bergerak, kita bisa bergerak nih, Allah yang ngasih nih. Oh ini kita dikasih makan nih, alhamdulillah. Ini kita doa dulu sebelum makan nih, Allah udah ngasih makan bagi kita. Diingatkan apapun yang ada di sekitar itu adalah kasih sayang Allah. Sehingga yang nanti tumbuh di hati anak kita adalah cintanya dia ke Allah gitu. Kalau Bapak Ibu udah bisa berhasil menumbuhkan cinta Allah, pada saat kita mengingatkan, ini kan mulai SD kelas 1, nanti usia 7 tahun, kan udah mulai nih, kita kasih perintah, larangan, apa segala macam, itu kita kuatkan cintanya lebih dahulu. Nah, sehingga nanti pada saat itu dapat perintah, dia menjalankan dengan penuh cinta. Nah, nanti arah kita di usia 7-10 tahun, pada saat anak-anak itu menjalankan perintah dan larangan, kita kuatkan juga bahwa yang maha mengatur itu Allah. Dan kita harus patuh dengan Allah ya, karena nanti kita bisa belajar. Di alam ini aja tunduk pada Allah. Masa kita sebagai yang diberi segala macam kenikmatan masih tidak tunduk sih. Nah, tapi ini karena anak Bapak kan masih kelas 1 ya, menurut saya sih masih bisa dikuatkan bagaimana menumbuhkan terus cinta Allahnya itu. Nah, ini memang ada 3 nih yang dasar kita ya untuk beragama ya. Dan ini dalam satu hadis panjang itu jelaskan bagaimana malaikat Jibril itu menanyakan Rasulullah tentang itu. Pertama, tentang Islam itu apa gitu ya. Disebutkan rukun Islam ya oleh Rasulullah SAW. Kemudian iman itu apa gitu ya. Disebutkan gitu bagaimana keimanan, istilahnya rukun iman yang 6 itu. Tapi yang sering kadang-kadang kita lupakan dalam pendidikan itu adalah ihsan. Ihsan itu adalah bagaimana kita yakin gitu ya. Kita beribadah pada Allah, kita yakin Allah melihat kita. Dan kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, sehingga Allah melihat kita. Jadi kita beribadah seolah kita melihat Allah. Dan kalaupun kita istilahnya tidak melihat Allah, sungguhnya Allah melihat kita. Itu ihsan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan itu kalau Bapak Ibu kuatkan ke anak, itu dahsyat. Itu dahsyat. Sehingga dia tahu, oh iya ya, Allah tuh merhatiin saya terus. Nah, ini berarti kita dalam setiap pembicaraan di rumah, di mobil, mungkin lagi mancing, lagi jalan-jalan, terus Allah tuh hadirkan Allah. Oh, Allah lagi lihat kita loh. Oh, makasih ya. Oh, ini Allah pasti maksudnya begini ya. Terus gitu. Nah, ini mudah-mudahan keikhlasan itu tumbuh karena kecintaan dan keyakinan. Makanya kalau dibilang akidah itu apa sih? Jadi akidah itu adalah keyakinan. Dan kita harus memberi keyakinan pada anak-anak kita. Tapi kita sendiri yang menyontohkan. Contoh kalau ada di Quran ada tentang neraka, itu seolah kayak depan mata kita neraka itu. Surga kayak depan mata kita. Nah, nanti tinggal bertahap ya. Kita kuatkan tadi. Yang penting mungkin cinta dulu deh kalau masih SD kelas 1 atau TK. Cinta dikuatkan. Tapi nanti kalau yang sudah di atas itu pun tetap pastikan dia udah cinta Allah dulu. Kalau belum cinta Allah, capek Bapak Ibu cita-cita tentang keikhlasan. Dia aja belum yakin sama Allah. Dia aja belum yakin bahwa Allah itu belum berterima kasih sama Allah, bahwa Allah udah menciptakan mereka, ya gimana mau ikhlasin? Mungkin membantu ya, mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan disampaikan kepada Ustadz Guntur yang setelah menjawab pertanyaan dari
Ayah Hafsa ya. Ya, ayahnya Arsha. Oke. Baik. Ini masih ada pertanyaan, Ustadz? Silakan. Ya. Dari ayah bundanya Sofia 1B dan Evan 5B. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana perbedaan kita mendidik anak laki-laki dan perempuan yang baik dan benar? Terima kasih. Monggo Ustadz. Oke. Ya, jadi mendidik anak laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama ya, pada dasarnya sama. Perbedaannya nanti di beberapa hal aja. Samanya gini, konsep mendidiknya itu sama dengan yang saya sampaikan di konsep awal. Bahwa kita itu mendidik sebenarnya bagaimana kita bisa membuat anak kita mampu untuk menjalankan tugas-tugas kenapa mereka diciptakan, kenapa manusia diciptakan. Jadi manusia diciptakan tadi kan sudah saya sampaikan, pertama untuk beribadah. Beribadah itu mahdoh dan ghairul mahdoh. Jadi harus bisa bermanfaat, tapi harus bisa sholat khusyuk, dan itu berarti harus kita mampukan. Dan mereka harus cinta Allah, supaya bisa ikhlas sholatnya ya, jangan sampai ibadahnya nggak ikhlas pula gitu ya. Yang kedua, bagaimana memakmurkan bumi, bagaimana bisa memberi manfaat, bagaimana bisa tidak merusak alam. Yang ketiga, harus jadi khalifah di muka bumi, berarti dia mampu memimpin. Itu mau laki-laki perempuan harus mampu. Nah, berarti mendidiknya sama ya. Nah, cuma nanti di beberapa aspeknya berbeda. Misalnya, untuk fitrah seksualitas, laki-laki perempuan tuh pas didik anak laki-laki, itu tuh di usia 3 tahun atau perempuan, mereka tuh sudah paham dengan mereka diperlakukan sebagai laki-laki, di usia 3 tahun tuh udah tahu, oh, aku laki-laki nih.